gitu. Nah ini aku record ya. Katanya susah. Nah katanya sih susah karena angka-angkanya yang nggak manusiawi sih ya. Cuma apakah emang susah ya kita coba kerjain lah ya. Toh nyatanya tahun kemarin juga aku selesai gitu kan ya. Selesai tapi nggak tahu bener atau salahnya sih. Jadi kalau ngerjain soal ya mending selesai dulu aja lah gitu. Itu mending sih. Karena kalau misalkan masih kosong itu tuh apa yang mau dinilai gitu. Nah, jadi banyakkan dosen tuh kayak gitu. Jadi ya better kamu diisi tapi bener ketimbang nggak diisi. Ya itulah. Oke, ini soalnya ya tentang ekuitas, tentang saham. Ini sebenarnya ya, ini serius nih. Ini kalau aku pribadi gitu ya, sebagai dosen nih, ini poinnya nggak 25, men. Ini poinnya 50. Harusnya gitu. Poinnya nggak 25 ini. 25 terlalu sedikit untuk soalnya sebanyak ini. Kalau aku jadi dosennya ini nggak 25, 50 ini. Dan ini bisa dijabarkan gitu. Disuruh bikin laporan keuangan dulu misalkan. Itu banyak banget lah oke lah. Tapi di sini disuruh cari ya cari apa nanti nanti kita tahu lah ya. Kok nggak gerak? Oke. Nah, sini PT Mangga Muda perusahaan desain dan manufaktur ini nggak penting ya. Memiliki nggak penting juga. Intinya yang ini nih. Share capital preference 8%. Nah, di sini ada ditebelin ya, kumulatif dan non partisipatif. Nah, masih ingat nggak nanti cara pengerjaannya ya kalau kumulatif dan non partisipatif tuh gimana? Aku agak-agak lupa gitu. Nah, misalkan. Nah, di sini ada tulisan authorized dan issued gitu. Nah, kemarin sempat ada yang nanya ya kalau misalkan dividen tuh terhadap apa? Authorized atau issued? Ya, terhadap issued gitu. Terus share capital ordinary authorized-nya sekian, issued-nya sekian. Ini kan angkanya ngeselin. Tapi kita bisa cari parnya dulu lah ya. Parnya berapa sih? Nah, untuk capital ordinary kan nggak diketahui ya. Terus di sini ada premium preference ya. Premium ordinary sekian, return earning ini kan yang angka yang digenepin aja sih kayaknya nih. 525, 123, 456, 789. Ini kan iseng banget nih yang bikin nih. Ya, yang bikin dosenku. Dosen kalian juga kayaknya ada. Disuruh share. Nah, sekian lembar. Ini 31 miliar. Ya itulah. Bayangin yang kalkulatornya tuh pakai kalkulator dagang waktu itu ya Allah. Ngeheng. Total ekuitasnya sekian. Nah, terus di sini ada info nih. Berikut ini informasi tambahan yang diperlukan terkait ekuitas ya dalam catatan laporan keuangan korporasi. Share capital ordinary berjumlah 97655 terdiri dari ya berarti ada dua tipe share capital ordinary ya. Bener nggak nih jumlahnya 976555762 sama ya. Nah, kadang ada soal yang error gitu. Bahkan untuk sekelas soal ujian dulu pernah tuh soal pengakun kalau nggak salah waktu itu beda gitu error. Jadi di soalnya udah salah, di soalnya udah pasti nggak balance. Terus ya udah diapain lagi deh, yang penting dikerjakan. Terus di sini rinciannya ya, jadi ada lembar seri A sama seri B, nominalnya masing-masing sekian. Nah ini kalau misalkan ujian, kalian cukup baca skimming aja juga nggak apa-apa sih. Karena info pentingnya sebenarnya di sini yang akan kita kerjakan gitu. Saham Trisuri dicatat menggunakan cost method FIFO. Nah, cost method tapi FIFO. Nah, itu gimana? Nah, diingat-ingat loh, ya. Saham Trisuri terdiri dari ya ini ada seri A juga dan seri B. Kenapa kok ada seri A dan seri B? Ya balik lagi.
Treasury ini konsepnya sebenarnya adalah saham biasa gitu. Kalau saham biasanya ada dua, ya sangat dimungkinkan kalau treasury-nya juga ada dua gitu. Jadi treasury itu sebenarnya ordinary gitu. Treasury adalah ordinary, cuma ya yang dibeli kembali sama perusahaan, makanya namanya treasury gitu. Nah sekarang kita ke ini aja deh. Korporasi melakukan beberapa tindakan sebagai berikut ya. Nah ini yang ditanyakan apa nih? Buatlah semua jurnal yang diperlukan untuk setiap tanggal beserta rincian perhitungan. Nah ini kan yang ribet ya, rincian perhitungan. Buatlah laporan posisi keuangan bagian ekuitas per 31 Desember. Ini kayaknya 25 ini terlalu sedikit lah buat gue lah. 50 ini harus ini. Kalau aku dosennya nih. Duh, nggak gerak. Nah, langsung ya. Mungkin kalau kalian udah ada yang ngerjain bisa recheck ya. Walaupun ada PSP juga sih. Gitu. Cuma kan nggak apa-apa kita kerjain live ya. Nah, menerbitkan 15 Januari ya. 15 Januari itu menerbitkan 1.500.000 unit portofolio sekuritas. Nah, setiap unit terdiri dari 3 lembar obligasi dengan nilai nominal. Nah, kan pusing kan? baru jurnal pertama aja gitu ya. Ini udah kombinasi gitu. Ada bonds sama satunya lagi saham. Kan pusing kan ya. Harus dibagi berapa alokasinya ya kan. Ini aja ngerjain satu jurnal aja udah lama. Nah, waktu itu aku sempat ingat ya. Yang 15 Januari ini aku nggak ngejurnal angkanya. Jadi cuma hurufnya doang. Aku seingatku itu sih. Kalaupun ada angkanya kayaknya ngarang sih. Ngitung cepet aja dah gitu. Nah, sekarang kita coba hitung lah ya, kita coba hitung. Nah, kalau ada kayak gini gimana? Menerbitkan 1.500.000 unit. Sini kan unit ya. Nah, unit ini satu unit terdiri dari apa? 3 lembar obligasi ya. Nilai nominalnya sekian dengan bunga kupon sekian dan 15 lembar saham biasa seri B. Nah, saham biasanya seri B dengan nominal 125. Dari 1.500.000 unit tersebut 3% diantaranya diberikan kepada broker sebagai biaya penjaminan. Jadi bayar brokernya tuh bukan pakai cash gitu loh. Bayar brokernya pakai saham dan bonds juga 3% ini. Nah, sedangkan sisanya berhasil dijual kepada investor di pasar sekuritas dengan harga 6125 selama periode penjualan portofolio tersebut. Harga pasar saham seri B 225, sedangkan harga pasar obligasi adalah 103. Nah, kalau kayak gini kan berarti ini secara teoritis dulu nih. Ini incremental atau proporsional coba? Coba jawab coba. Incremental atau proporsional method? Kan kalau ada dua instrumen yang diterbitkan kan kita harus alokasikan kan ya. Itu kan alokasinya ada dua cara tuh. Proporsional atau incremental. Coba biar kalian ngerti. Ya kan penting juga buat di ini ya, buat di apa namanya AKM kan teori ya. Proporsional, kenapa? Ya, karena ada nilai pasarnya semua. Jadi si saham ada nilai pasarnya ya. Ini 225 si apa nih obligasi ya, bonds ada nilai pasarnya juga. Jadi pakai proporsional. Jadi clue-nya itu aja, kalau dua-duanya fair value-nya diketahui, ya pasti pakai proporsional. Kalau misalkan cuma satu tok yang diketahui fair value-nya, oh berarti pakai incremental ya. Siapa tahu itu keluar di teori nanti ya.
Nah, sekarang kita ke alokasi ya. Kita ke 15 Januari. Nanti tak lihat deh aku waktu ngerjain gimana ya. Jadi kalau ngerjain itu jangan berharap perfect lah. Berharap bisa aja udah syukur sih. Nah, alokasi ya, kita ngomongin alokasi. Nah, ini kan alokasinya tuh sebenarnya kan ada 1.500.000 unit ya. Nah, kan gini ya. Setiap unit itu terdiri dari lembar obligasi. Berarti jumlah lembar obligasinya ada berapa nih? Jumlah lembar obligasi. Berarti kan ada, nah ini jumlah total dulu deh. Jumlah total gitu ya. Terus ada jumlah lembar obligasi berarti berapa? Setiap unit ada 3. Kalau 1.500.000 berarti ada 3 kali 1.500.000. Kan gini. Nah, kita ubah ke ini dulu. Nah, ini ya. 4.500.000 lembar. Nah, iya kan? Terus jumlah lembar ininya, jumlah lembar sahamnya berapa? Jumlah lembar sahamnya adalah per unit itu 15. Analisisnya kan gitu ya. 15 lembar dikalikan 1.500.000. Kan gini, 22.500.000 lembar. Nah, pertanyaannya berapa sih? Kita cari tahu dulu kan proporsionalnya kan. Kan kita udah sepakat ya kalau ini tuh kita pakai proporsional method. Jadi mindset kita pertama kali adalah ya cari proporsionalnya berapa, kan gitu kan. Nah, proporsional ini cara nyarinya gimana? Ya pakai fair value, kan gitu. Alur berpikirnya gitu. Nah, makanya kita cari tahu berapa sih fair value-nya gitu. Fair value untuk ini ya berarti ya. Fair value untuk obligasi berapa nih? Di sini diketahui 103% ya kan? Berarti 103% ya. Kok pagar sih? Persen dikalikan 4.500.000. Nah, ketemunya berapa? 4.635 ya kan? Nah, terus fair value dari sahamnya berapa? Ini kan saham tak tambah ya, keterangan saham seri B. Gini ya. Nah, seri B. Nah, terus kalikan berapa nih? Ya kalikan nilai pasarnya. Pasarnya berapa? 225, ya kan? Berarti dikalikan 225. Terlalu banyak. Ini berapa sih? Bener ya? 3 lembar obligasi dengan oh ada nominalnya ternyata. Aku belum tak kalikan nominalnya buat obligasinya ya. Ini dikalikan 1.000. Sorry. Aku kalikan 1.000, kalikan nominalnya. Nominalnya adalah 1.000. Nah, gini ya. Nah, terus kan kita tahu. Astagfirullah. Sorry ya kalau malam tuh laptopku rada-rada ngehang ya. Ada notifikasi nggak jelas. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kan kita total kan ya. Kita total, baru kita cari tahu kan proporsionalnya berapa. Kan gitu kan ya. Nah, kan ketemu nih. Kalau udah kayak gini kan kita bisa cari tahu proporsionalnya. Nah, sinilah kita cari tahu lah. Proporsi. Nah, proporsi aja. Proporsi. Proporsinya berapa? Ya, untuk obligasi berarti 4635 dibagi 9697. Kan gitu. 0. Ya, anggap aja ada persentasenya nanti. Nah, ini 1. Enggak, ini sebenarnya ada persentasenya. Nah, 48 dan 52. Apakah genap? Oh, ternyata ada komanya. Oh, ternyata ada komanya lagi. Oh, kan? Ya kan sampai sini aja udah nggak jelas. Koma-komanya tuh banyak banget, ya kan? Bayangin yang pakai kalkulator dagang. Ya inilah, anggap aja 47,8 dan 52,2. Ini proporsi yang bakalan kita pakai untuk alokasi harganya.
harga uang lah, cash yang kita terima gitu. Jadi ini yang bakalan kita pakai, termasuk nanti untuk brokernya ya, untuk brokernya juga dialokasikan gitu, kecuali ada pernyataan khusus ya. Nah ini ada yang tanya nih, Kak, kalau underwriting fee atau broker itu nggak diketahui ini tujuannya kemana, ke saham atau ke obligasi, berarti asumsinya adalah ya dibagi gitu, dibagi sesuai alokasi. Nah ini diketahui nggak nih, 3% diantara diberikan kepada broker sebagai biaya penjaminan emisi. Kan cuma gitu doang kan, underwriting fee. Sedangkan kita nggak tahu underwriting fee ini underwriting fee obligasi atau saham. Berarti kan dibagi nanti alokasi. Kecuali kalau bunyinya kayak gini, diantaranya diberikan kepada broker sebagai biaya penjaminan emisi saham. Nah, berarti ini dimasukkan ke saham, berarti nanti mempengaruhi ke share premium, enggak ke bondsnya, gitu ya. Jadi perhatikan kalimatnya, dan itu bisa memberikan makna yang berbeda. Tapi kalau dosen-dosen yang normal-normal aja sih ya kayak gini, paling nulisnya kayak gini. Ini aja udah nggak normal, soalnya udah banyak. Tapi kalau normal nggak mungkin ngasih jebakan sih. Jadi ya underwriting fee default-nya adalah nanti dibagi sesuai alokasi proporsi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kan 3%-nya adalah untuk broker kan ya. 97%-nya yang kita terbitkan. Kan gitu toh. Ya berarti berapa nih alokasi yang untuk emang kita terbit dan alokasi untuk kita berikan ke broker. Kan kita hitung kan. Gampangnya tuh alokasi total kan 100% nih. Nah, alokasi untuk untuk perusahaan lah ya. Perusahaan berarti 97%. Alokasi broker 3%. Kan gini ya. Nah, sekarang biar ngitungnya gampang kan ya pakai yang 100% dulu lah, nggak usah dibagi-bagi 97, 3 gitu. Kita ngitung yang fullnya dulu aja. Ya kan? Kita ngitung yang fullnya. Nah, nilai fullnya berapa sih? Nah, di sini diketahui nih, sedangkan sisanya berhasil dijual kepada investor. Nah, ini investor nih. Di pasar sekuritas seharga 6125 per unit. Nah, unit ini adalah unit portofolio. Jadi unit yang dimaksud di sini yang mengandung 3 lembar obligasi dan 15 lembar saham. Nah, jadi jangan sampai kekecoh. Biasanya ini agak-agak kekecoh. 6125 ini apakah sahamnya doang, obligasinya doang? Enggak. Kalau kita ngomongin unit, maka reverse to-nya adalah ke dua-duanya. Gitu. Berarti uang yang kita terima berapa? Ya gampang, 1.500.000 dikalikan 6125 kan gitu kan. Berarti kan 1.500.000 dikalikan 6125 kan gini. Ya kan? Nah, terus kalau untuk ininya berapa? Buat perusahaan, ya udah kalikan 97% aja. Kan gini ya. Buat broker, ya udah kalikan 3%. Nah, kan gini. Oke. Terus ini kan unit. Nah, ini adalah unit portofolio. Portofolio. Pertanyaannya adalah berapa sih alokasi saham, berapa alokasi obligasi? Kan kita udah ngitung proporsinya. Ya udah, berarti kalau kita ngomongin alokasi saham ya. Ini kita ngomongin yang 97% lah ya. Kita ngomongin yang 100% deh. Ini yang 100% gitu. Alokasi saham. Ya. Berarti 91 kalikan 52 ya. Sama yang 52. Nah, ini. Terus alokasi obligasi. Ya udah, berarti
Ini kalikan 47. Kan gini. Awalnya kan sebenarnya kan kita nerbitin sekian ya. Nah, berarti nanti awalnya kita ngejurnal gini dulu. Berarti kita nerima cash kan? Kemudian kita nerbitin obligasi bonds payable kan gini ya. Ceritanya kan gini. Nah, bonds payable. Cashnya berapa? Cashnya ya ini 9187.500. Bonds payable-nya mana tadi? Ah, ini ya. Nah, terus sahamnya kan dibagi dua kan, ada share capital ordinary, ada share capital premium. Iya, share capital ordinary dan share capital premium. Nah, kita pelan-pelan ya. Capital ordinary-nya berapa? Ya sesuai dengan parnya. Kan diketahui tuh, parnya berapa nih? Parnya adalah 125, ya kan? 125 dikalikan dengan berapa lembar? 22.500. Nah, kalikanlah 125 kalikan 22.500. Kan gini. Ya kan? Nah, terus share premiumnya ya sisanya saham dikurangi dengan capital ordinary-nya. Nah, ini kalau di total harus sama nih. Nah, sama ya. Nah, awalnya kan perusahaan ngejurnal ini dulu nih, ya kan? Awalnya adalah perusahaan menjurnal ini. Nah, terus 3%-nya itu buat broker. Nah, jadi logika berpikirnya kita nerbitin dulu nih semuanya nih 100%. Terus 3%-nya adalah untuk broker. Nah, kita kan teorinya adalah kalau misalkan bonds payable, maka mengurangi bonds payable-nya. Kalau misalkan saham, maka mengurangi share premium. Berarti kita mendebit, setelah ini kita mendebit bonds payable, ya kan? Terus share premium ordinary. Nah, terus cash-nya kita bayarkan ke kita bayarkan ke brokernya. Apa nih? Ada yang tanya. Share capital premium. Oh iya, sorry ya. Oke, share premium ordinary. Yaitu kalau dewan makanya aku tak ganti nanti. Jangan premium ya, tapi Pertamax. Garing banget. Nyudah lah. Nah, bonds payable-nya kan berarti kan 3% nih. Untuk siapa? Untuk si broker. Ya berarti 3% dari alokasi total kan. Alokasi total bonds payable kan ini. Nah, berarti gini. Kemudian share premiumnya juga 3% dari alokasi total. Alokasi totalnya adalah alokasi totalnya nih sebesar 3% ini sebesar sorry. Jangan dari sini. Jangan dikalikan. Nah, ini 3% dikalikan alokasi obligasi. Nah, kan terus buat sahamnya 3% dikalikan alokasi saham. Nah, kan gini ya. Jangan terhadap share premium ordinary ya, nanti salah. Nah, ini nanti kayak gini. Ini cara pertama. Jadi cara pertama adalah kita membangun logika kalau kita ngejurnal semuanya dulu. Nah, kita jurnal semuanya dulu. Habis itu 3%-nya kita balik, bonds payable-nya kita balik sekian. Ya. Kita balik sekian. Untuk apa? Untuk si broker. Jadi nanti yang diakui perusahaan berapa? Ya digabungan dari dua jurnal ini sebenarnya. Gitu. Itu ya. Sampai sini dulu ada yang tanyakan nggak? Jadi jurnalnya bisa kayak gini. Oke. Yang ditanyakan? Atau kalau mau digabung, ya nggak apa-apa digabung. Kak, digabung boleh nggak? Boleh. Misalkan jurnalnya digabung. Pak, jurnal digabung ya berarti gini.
Ini kan kalau jurnalnya dipisah. Ya terserah kalian pengen berpisah atau bersatu gitu. Ya. Kalau memang susah untuk disatukan ya sudah, itu saatnya untuk berpisah gitu. Jurnalnya dipisah. Yang komen pasti jomblo. Oh enggak. Kak, case-nya pakai yang 97% kan yang atas. Yang mana? Yang ini. Yang ini 100% dong. Yang ini 100%. Cash yang bawah 3%. Jadi kan debit 100%, di kredit 3%. Jadi kan sebenarnya yang diakui adalah sebesar 97% doang. Kan gitu ya. Nah, jadi ini step by stepnya sih aku ajarkan sih. Enggak langsung tiba-tiba jurnalnya langsung gabungan, itu enggak, biar kalian tuh paham alurnya gitu. Kalau mau digabung gimana? Ya enggak apa-apa, silakan saja. Berarti kan kalau mau digabung nanti gini aja, cashnya sekian. Misalkan ini kamu di oret-oretan nih, nah sekian, ya kan? Terus bonus payable-nya berapa nih? Bonus payable-nya 4391 kurangi sekian, kan gini kan ya. Terus share capital ordinary. Berapa share capital ordinary-nya? Sekian. Share premium ordinary. Ya kan? Berapa? Ya, berarti 1983 kurangi 143. Kan kayak gini. Ya kan? Sampai sini ada yang tanyakan, ini kalau digabung. Setelah kalian pengennya berpisah atau bergabung gitu. Nah, ini kalau digabung. Ini kalau dipisah. Kalau aku sih mending pisah dulu aja deh. Kak, yang 3% bagiannya share premium itu kenapa? Maaf, bingung di situ. Nah, jadi kalau ada biaya penerbitan, kalau kita nerbitin saham, biaya penerbitan itu masuk kemana gitu? Kan pertanyaannya kan gitu ya. Nanti mengurangi share premium ordinary. Jadi nggak ngurangin share kapitalnya. Ya, nggak ngurangin share kapitalnya, tapi nguranginnya adalah ke share premium ordinary. Kalau bonus payable, misalkan kita nerbitin bonus payable, terus ada biaya penerbitan, masuknya kemana? Ya mengurangi nilai bonus payable, makanya bonus payable-nya di debit, ya kan? Yang ini nih, ini aku blok. Nah kalau kalau saham gimana? Apakah share kapital yang dikurangin, ataukah share premiumnya, atau dua-duanya? Yang benar adalah share premiumnya aja yang dikurangin. Dikurangin berapa? Sebesar 3%. 3% dari mana? 3% dari alokasi total saham yang 4796258. Ini 3%-nya berapa? Nah, nanti diambilnya itu dari share premium ordinary. Gitu. Gimana? Jelas nggak? Jadi selesai ya jurnal 1 ya. Gimana? Udah. Ini makasihnya nih, makasih paham atau makasih karena saya sudah diperhatikan gitu ya. Oh paham, ya syukurlah kalau paham. Nah sekarang kita ke 26 Februari ya. Ini yang bikin Pak Resi tahu. Aduh aku sebut nama. Biasalah. Pak Resi itu kalau bikin tuh pasti kayak olimpiade lah. Nggak tahu lah beliau seperti apa kan ya. Biasanya sih selalu dipermudah lah sama dosko. Ini kalau nggak salah kemarin doskonya itu Pak Lutfi deh. Kalau nggak salah. Praktik KKM. Itu setiap Pak Resi setor soal itu biasanya dipermudah sama dosko. Ini berarti udah dipermudah, men. Bayangin soal aslinya seperti apa. Ya, tanyakan sendirilah. Next ya. 26 Februari, membeli gudang bekas PT Bulog yang mempunyai nilai wajar sebesar 36 sekian. Gudang tersebut dilunasi dengan menerbitkan saham preference sebanyak 300.000 lembar
dan saham biasa seri A sebanyak 5.000 lembar, 5 juta lembar. Nilai buku gudang berdasarkan informasi dari penjual adalah sekian. Harga pasar saham biasa seri A adalah 425. Lah ini juga sama gitu ya. Ini sama nih, kasusnya adalah alokasi, ya kan? Di alokasinya gimana nih? Nah, kalau kayak gini coba tebak, incremental atau proporsional? Kan clue-nya udah ada. Yang diketahui adalah saham seri A doang, saham preference-nya nggak diketahui harga pasarnya berapa. Maka udah bisa dipastikan kalau ini tuh incremental method kan gitu ya. Nah, ini tak kasih warna apa? Maunya apa? Oh, bold aja deh. Maunya apa? Nah, incremental method kenapa ya? Karena fair value saham yang diketahui cuma satu kan gitu. Berarti kan kita cari tahu dulu kan ya lembar saham ini lembar saham ordinary seri A. Nah, A. Ini kayaknya dari Italia nih. Yang buat yang paham aja. Lembar saham preference. Nah, berapa nih? 5 juta lembar kan? Terus 300.000. Nah, terus fair value-nya berapa? Ya fair value-nya yang diketahui cuma apa? Cuma saham A, seri A. Berarti ini dikalikan 425 ya? Nah, 425. 425. Kan kayak gini. Nah, yang diketahui kan berarti nggak ada nih. Ini tidak ada. Fair value-nya tidak ada. Kan gini ya. Gampangnya tidak ada. Ya karena emang nggak diketahui harga saham pasarnya berapa kan gitu. Ya kan? Nah, nanti nilai total fair value-nya yang mana? Nah, itu kan ada yang tanya tuh. Kak, ini nggak pakai nilai wajar yang gedung. Nah, nilai wajar yang gedung inilah buat menjadi nilai total dari dua saham ini gitu. Jadi nilai wajar gedung itu menjadi nilai jual. Atau ya benar nilai jualnya. Gitu ya. Nah, jadi nanti di sini nih, nilai gedung ditaruhnya adalah total fair value dari dua unit apa sih? Dua instrumen ekuitas inilah. Jadi 3675 125 500 kan gini. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa tahu ya. Bisa tahu kira-kira berapa sih lembar saham preference-nya, fair value-nya, alokasinya berapa sih? Kan gitu ya. Ya gampang. Berarti kalau kayak gini, ya berarti 3675 dikurangi 2125 aja. Selesai. Ini alokasinya. Nah, ini ya. Ini tak taruh di samping supaya alurnya kalian tahu ini awalnya tidak ada dulu. Terus ini diketahui di soal nilai total ya. Ya terus kalau udah kayak gini gimana? Ya sama, cari proporsionalnya kan gitu. Proporsinya berapa? Nah, proporsinya 2125 dibagi sekian. Ini bagi sekian. Nah, ini berapa nih? Persentasenya nih, tebak coba. 58 dan 42. Apakah emang benar? Ada koma-komanya ternyata. 57,82 dan 42,18. Nah, gini ya. Nah, kalau udah, barulah kita alokasikan. Berarti jurnalnya gimana? Ya kita jurnal gedung, building. Kan diketahui tuh nilai pasarnya kan ya. Berarti totalnya aja. Ini, ya kan? Nah, sekarang tinggal kita membagi ke saham preference dan ordinary. Kita ke share capital ordinary. Nah, kemudian ada share premium ordinary. Ada share capital preference. Ada share
Premium preference. Nah, sebenarnya ada trik ya supaya kalian tuh nggak ngulang nanti buat ngerjain laporan keuangan ya. Nah, kalian bikin catatan kecil. Jadi tujuan kenapa kok kita baca perintahnya dulu supaya kalian tahu bisa ngasih tanda dulu. Kira-kira waktu tanggal 15 Februari 15 Januari itu nerbitin berapa lembar sih saham A apa B sih? Nah, itu dikasih catatan kecil tuh di situ. Biar nggak bolak-balik aja sih, itu buat menyingkat waktu. Itu sih. Nah, share capital ordinary. Berapa? Ya kalau share capital kan dikalikan sama parnya kan ya. Nah, sama parnya berarti 5 juta. 5 juta kan jumlah lembarnya. Dikalikan par value-nya berapa? Nah, kita ke soal. Mana nih parnya nih? Ini saham seri apa? Seri oh iya, seri A tadi. 375. Berarti dikalikan 375. Nah, kan kayak gini. Nah, terus berarti premiumnya adalah sisa dari ini fair value untuk saham ordinary dikurangi kapitalnya. Nah, ketemu 250 juta. Ya kan? Habis itu capital preference-nya ya sama gitu. Capital preference parnya berapa? Sini diketahui nggak? Di soal nggak diketahui. Berarti kita ngitung nih. Oh, ternyata kita disuruh ngitung. Suruh ngitung di data yang awal nih. Nah, ini kan nggak diketahui parnya kan ya. Di soal juga nggak diketahui parnya tuh. Nanti kita ngitung 30,637 ya. Dibagi 9803. Ini tak taruh di sini deh. Nilai par preference. Kan gini ya. Itu 30,637,115,625 dibagi 9803, mulus kan ya angkanya. 877. 3125 berarti per lembarnya, ya kan? Nah, nanti kita kalikan 3125 dikalikan dengan total lembar yang diterbitkan 300.000. Terus sisanya 1550 dikurangi 973. 937. Selesai. 35 31 ada di soal. Ada ya? Mana sih? Aku nggak ngeliat. Ada ya? Di mana? Apa jangan-jangan di soal ini? Ada nggak? Nggak ada. Kalian lihat? Atau aku yang rada-rada ini ya? Ada di data awal. Ya Allah. Ya itu ya. Sorry. sorry. Aku kayaknya kecapean deh. Iya ada, oke? Ada, nggak apa-apa. Kita eksperimen. Oh ternyata yang bikin soal bener ya. Partnya sesuai dengan nilai. Oke, lanjut ya. Kan kayak gini, jurnalnya selesai kan? Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Jadi caranya kayak gitu. Kalau misalkan ada dua instrumen yang berbeda, ya mindsetnya adalah yang mana nih fair value yang diketahui nih? Dua-duanya ada atau cuma salah satu? Kalau dua-duanya ada berarti proporsi. Kalau nggak ada berarti incremental. Sambal. Aja dah. Kan yang meleng kan matanya, masa cuci muka? Harusnya cuci mata lah. Cuci mata sih. Lanjut ya. 10 Maret. Nah, sini menerbitkan satu, ya Allah, ini soalnya nggak manusiawi banget. Aku terus terang rada males bahas ini. Karena aku waktu ngerjain tuh kayak kesel sendiri sih. Ya walaupun sebenarnya nilai praktikku lebih tinggi gitu ketimbang AKM-nya, teorinya. Karena aku on di teori sih emang. Jadi emang nggak ngafal. Ya nggak bisa CTRL-F dengan cepat juga lah ya. Laptopku rada-rada ngeheng kalau buka banyak folder. Nah,
menerbitkan nih. Terkait penerbitan saham tersebut, donor konsultan hukum yang dibayarkan adalah 1% dari nilai kas yang diterima oleh korporasi. Biaya pencetakan sertifikat saham adalah 0,1% dari kas yang diterima. Nah, udah, kalau kayak gini berarti nanti masuk mana? Mengurangi share premium. Ya. Nah, jadi jurnalnya adalah ya cash. Cash, share, capital, ordinary. Terus share, premium, ordinary. Ini yang C kan ya, baru berarti kan ya. Berapa nih? Cashnya adalah pada harga 515. Berarti 10654,198 dikalikan 500. Nah. 515, sorry. 515. Nah, parnya berapa? Parnya adalah 10654,198 dikalikan dengan 500. Sisanya masuk ke share premium. Nah, gitu kan ya. Habis itu ada biaya. Nah, biaya kalau kita nerbitin saham, biayanya itu nanti mengurangi share premium. Ingat, share premium ordinary. Ini kalau biaya yang berkaitan langsung ya. Soalnya ada biaya direct cost, ada indirect cost. Jadi kalau biaya yang berkaitan langsung nanti mengurangi share premium. Ini kan berkaitan langsung nih. Konsultan hukum, ya kan? Kalau kita nggak bayar konsultannya, ya kita nggak mungkin bisa nerbitin saham kan gitu. Kalau kita nggak nyetak sertifikatnya, ya saham ini nggak berlaku kan, namanya gitu. Berarti biaya langsung. Misalnya adalah biaya parkir misalkan, itu kan nggak berkaitan langsung ya. Berarti nanti masuk aja parkir expense, ya, misalkan aja lah. Parkir buat bayar saham tuh 10 juta misalkan. Nah itu, misalkan itu ekstrimnya aja. Kan kita ngeluarin uang ya. Berapa nih? 1% ditambah 0,1 berarti 1,1% kalikan cash yang diterima kan, bunyinya kan gitu. Nah, selesai kan ya? Gampang ya? Gampang. Gampang lah, nggak ada yang susah. Di AKM tuh nggak ada yang susah. Yang susah nanti AKL. AKL. Oke, AKL tuh kalian harus paham ini juga. Dasar-dasarnya dari sini nih. Share capital, share premium. Dasarnya udah ada ngawang-ngawang, apalagi AKL ya. Ngawang-ngawang, nggak ngawang-ngawang lagi, melayang-layang. 24 Juni ya, membeli kembali saham biasa seri C. Ya, berarti kan treasury kan. Udah jelas, treasury share. Ada cash, ya kan? Senilai berapa? Senilai mana tadi tulisannya hilang. Oh iya nih. 625. Membeli 5 juta. Berarti 5 juta dikalikan 625. Nah, ini tak tandai wes treasury seri C. Nah, ini tak tandai juga tadi ya ini seri C lah. Nah, sini tulis seri C. Seri C. Ini buat catatan aja ya, buat nanti bikin laporan keuangan. Terus ini seri A yang awal seri B. Kalau artis Sherina. Ya udah lanjut. 24 Juli. Membeli kembali saham biasa seri C ya. Sama jurnalnya. Ya. BTW ini jurnalnya bukan treasury share seri C bukan ya, tapi treasury share aja, ini buat catatan aja. Jangan jurnalnya nggak estetik banget gitu ada nama seri C-nya gitu. Enggak gini, jurnalnya tetap treasury share. Ini seri C buat catatan aja. Ya, berarti 2 juta kan ya? 2 juta dikalikan 630. Nah, kayak gini kan ya? Udah kan 30 Oktober menjual saham treasury C 1000 lembar. Nah, ini kan dengan harga 350 per lembar.
Kalau kayak gini kan pakainya apa nih? Kalau cost method Vivo ya. Pakainya Vivo ya. Berarti 1 juta. Ya udah, kita nerima cash kan ya. Cashnya rada-rada aneh. Nah, cashnya berarti 1 juta. Yang diterima adalah 350 doang. Nah, berarti rugi nih, jual rugi. Terus treasury-nya kita tutup kan. Treasury yang mana yang kita jual? Yang awal, karena Vivo yang harganya pas berapa? Harganya pas 625 kan gitu. Kalikan 625. Ini yang harganya 625. Nah, kan ada kerugian kan? Ruginya masuk mana? Ini pernah ada share premium treasury nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada ya berarti langsung ke return earning. Kan nggak ada ya. Treasury cek kan baru ya. Return earning. Nah, gitu. Apa nih? Tanya. Yang ditabel nggak dimasuk Mas Tris. Nggak, karena apa? Saham serinya beda. Kalau yang ditabel kan ini seri A tuh. Seri A, seri B. Jadi beda-beda. Keperuntukannya beda. Ya. Kalau seri C ya pakai seri C. Seri C kan belum ada. Karena dia baru beli 10 Maret kan. Jadi nanti nutupnya ke RE kerugiannya. Oke. Nah, terus apa nih? Oh, 1 Desember. Melakukan pemecahan saham biasa seri. Aduh. Ngeselin banget ya. Terkait kebijakan, tuliskan perhitungan sehingga dapat diketahui berapa. Iya udahlah. Harusnya kan nggak perlu di jurnal ya. Nah, tapi disuruh ngitung. Pemecahan saham seri biasa seri C. Nah, kalau kayak gini kan aku pernah ditanya banyak nih. Ditanya banyak anak nih. Kak, kalau misalkan split ya, itu treasury kena split juga nggak? Kalau menurut kalian kena nggak coba? Coba kalau dengerin penjelasanku dari awal sih harusnya bisa jawab ya. Kenapa kena? Nah, karena bagian dari ordinary gitu. Pak Eko kena soalnya. Pak Eko kena soalnya. Oke, itu jawaban paling keren. Jeki, nanti pecah aku ya. Ini tak kasih GoFood. Tapi kalau PC, kalau enggak ya wes nggak usah. Makanya yang duluan aja PC ngaku-ngaku Jeki gitu. Oke, beneran nih loh tak GoFoodin loh. Next ya. Jadi kan dua-duanya kena gitu, baik itu saham biasa maupun saham treasury, karena kan konsep dari treasury adalah saham biasa yang dibeli kembali kan gitu. Treasury adalah saham biasa kan, jadi jangan kamu kesampingkan itu gitu loh. Berarti kan lembar sahamnya berapa nih awalnya kita beli, jadi awal beli ya, awal terbit lembar sahamnya adalah, nah kan datanya ada nih. Nah ini tak kopas saja. Nah, kan kayak gini ya. Awal terbit. Nah, terus dibeli ya 5 juta. Dibeli lagi 5 juta. Nah, ini kan minus ya, sorry. Ini minus berarti. Karena jadi treasury. Nah, terus ini 3 juta. Nah, dibeli lagi 3 juta kan ya tadi. Enggak 3 juta. Ah iya, 2 juta ternyata. Enggak, tak lihat soalnya aja deh. Iya 2 juta ya, 5 juta dan 2 juta. Ya semoga kelihatan. Enggak tasum soalnya. 2 juta lembar. Terus dijual 1 juta. Berarti posisi lembar sahamnya sekarang berapa? Sekarang adalah 94
654. Nah, ini sebelum split. Lembar saham sebelum split. Nah, setelah split-splitnya apa nih? 2 for 1. Berarti dibagi 2 untuk nilai parnya dikalikan 2 untuk nilai lembar sahamnya. Kan gitu kan ya. Jadi nanti lembar saham setelah split berarti harus 2 kalinya. Nah, berarti ini dikalikan 2. Sekian. Ya kan? Dengan parnya berapa? Nah, ini kan awalnya kan parnya adalah 515. Ya kan ya? Kalau ini berarti parnya dibagi 2. 515 bagi 2. Nah, berapa tuh? Ya pakai kalkulator lah. Ini ada Excel. 515 dibagi 2. 258. 257,5. Ya kan? Nah, kayak gini. Nah, terus buat treasury, apakah cost-nya dibagi 2 juga? Iya, sama. Dibagi 2. Berarti kan harganya yang awal berapa nih? 625 ya. Berarti nanti dibagi 2 untuk cost-nya. Treasury C. Nah, dibagi 2 juga. Nanti bukan 630, tapi berapa sih 630 bagi 2 sih? Ya itulah sekian. Gitu ya. Parnya 500 apa 500 atau 515? Ntar tak lihat soal lagi. Aku kan tadi nggak lihat soal ya. Model ingatan. Oh iya, 500. Makasih ya. Ya, 500 nih. Warna oranye sih. Warna oranye kan ya? Biasanya kan merah kok ya. Parnya 500. Sorry, salah ya. Nah, berarti parnya jadi 250. Cost untuk treasury C juga sama, nanti dibagi 2 ya. Jadi tak kasih catatan aja lah. Cost untuk treasury share juga dibagi 2. Ini. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan nggak? Lanjut ya. Pusing ya, kalian udah mulai pusing nggak sih? Aku pusing ya. Apa nih? Berarti kalau yang tanggal 30 Oktober, misal TS seri B, kita pakainya nilai par yang di data awal dulu. 30 Oktober apa sih? Oh, yang ini ya, penjualan ya. Iya, berarti pakai yang data awal. Kebetulan kan ini kan treasury yang seri C ya. Seri C kan punya saldo premiumnya kan. Kalau yang ini kan udah ada ya. Udah ada nggak sih share premium treasury-nya? Kayaknya nggak ada share premium treasury deh. Nggak ada. Nggak ada share premium treasury. Tuh lihat. Nggak ada ya di awal ya. Data di awal nggak menyajikan share premium treasury. Adanya share premium untuk ordinary. Share premium treasury nggak ada. Jadi even nanti treasury B, treasury A, kalau rugi berarti ke RE. Konsepnya gitu. Karena emang nggak ada share premium treasury di sana. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Lanjut ya. Nah, ini kayaknya ada yang tanya deh, 30 Desember deh. Siapa ya? 30 Desember. Kalau rugi ke RE, kalau untung ya ke share premium treasury dong. Gitu ya. Kenapa kalau rugi ke RE? Karena dia belum ada share premium treasury. Kan share premi ini kan kelebihan ya. Jadi kalau kelebihan di saham tuh nggak dimasukkan ke gain ya, tapi ke premium. Nah, kalau rugi ya masuknya ke RE. Karena kenapa RE? Karena dia belum ada saldo share premium treasury. Kalau ada, habiskan dulu share premium treasury-nya baru ke RE. Ya. Jora? Iya. Akan lupa aku tadi mau ngapain ya. Oh ya 30 Desember. Nah, RUPS dilakukan dan diketahui beberapa hal sebagai berikut. Pada tahun 2019, apa nih? Tanya apa lagi nih? Oh iya.
Kasihan. Pada tahun 2019, korporasi telah mengumumkan dividen kas kepada pemegang saham preferen tapi belum dibayar. Nah, jadi udah diumumkan nih, tapi belum dibayar. Jadi kalau misalkan nih ya, misalkan kita ngejurnal nih, awalnya kita ngejurnal. Ini tahun 2019, ini behind the scene ya, behind the scene dari poin A. Nah, Kak masih bingung, itu kan di data cuma ada saham seri A dan seri B. Kenapa pas transaksi ada beli saham seri C, itu seri C-nya dari mana? Yo dari soal. Wah ini kan tanggal ini kan beli dia kan. Nih, bukan beli, menerbitkan. 10 Maret nih. Menerbitkan 100 juta 654 lembar saham seri C. Berarti kan kalau cut off tanggalnya dari sini. Berarti kan otomatis kita udah punya 3 lembar saham A, B, C, ya kan? Nah, terus kita beli lagi saham seri C. Beli di sini berarti maksudnya trisuri gitu. Seri C-nya dari mana? Ya, dari sini 10 Maret kan baru nerbitin. Gitu ya. Nah, 30 Desember ya. Ini 30 Desember ada logika nih. Rada-rada ngelogik ya. Kita nggak semua orang akan bisa ngerjain ini sih emang sih. Terutama kalau pas ujian. Aku aja nanti lihat deh, aku tahun lalu ngerjain nggak ya. Udah selesai apa enggak sampai sini gitu. Nah, pada tahun 2019 korporasi telah mengumumkan dividen kas kepada pemegang saham preferen tapi belum dibayar. Berarti kan kalau kita behind the scene dari jurnal yang A tahun 2019, ini masa lalu ya, kita ngomongin masa lalu ya. 2019 kita ngejurnal apa sih gitu. 2019 ini kita ngejurnal apa? Kan kalau mengumumkan dividen berarti kita ngejurnal dividen ya, atau RE langsung aja, jangan dividen cash tapi atau cash dividen sama aja. RE pada dividen payable. Gini kan ya. Nah, terus berapa nih nominalnya? Nominalnya kan berarti 8% ya. 8% dikalikan dengan yang ada di data. Data per 2019. Berarti mana? Nah, ini nih. Berarti untuk 9.803 lah ya. 8%, ya udah langsung aja 8% dikalikan dengan 30.637.115.625. Nah, berarti kita punya utang dividen sejumlah sekian tahun 2019. Nah, sampai sini ya. Terus tunggakan dividen tahun 2019 dilunasi pada tahun ini dengan cara memberikan 10.103.877 lembar saham Trisuri B kepada para pemegang saham preferen. Maksudnya gimana nih? Oke. Berarti kan kita ngelunasin kan ya? Berarti dividen payable. Nah, kan gini kan. Dividen payable senilai yang ada di sini. Nah, terus dilunasin dengan trisuri. Jadi kita gampangnya bayarnya pakai trisuri share, tapi yang seri B. Nah, seri B ini ada di data ya. Ada di data buat nyari apa? Buat nyari cost-nya berapa gitu. Cost-nya di data berapa nih? Seri B. Nah, kita kan nggak tahu ya cost-nya berapa ya. Nah, makanya kita cari tahu nih. Nah, tak taruh di sini wis. Cost seri B. Sorry, cost trisuri seri B. Berapa nih cost-nya nih? 17 340 614 750.
Angkanya ngeselin banget kan ya. Dibagi 69, 362, 459. 250. Nah, berarti kosnya 250. Berarti 250 dikalikan dengan berapa nih? Tadi totalnya 10 juta. Nah, 10 juta. 10 juta 103, 10 juta 103 877. Nah, gini ya. Terus ada selisih nih. Kenapa ada selisih? Oh, berarti gampang. Kalau ada selisih ini berarti gampang aja. Oh, berarti dividen yang dinilai waktu 2019 terlalu rendah. Gampangnya gitu aja. Ya udah, selisihnya masukkan ke RE aja. RE yang ini ya, RE tahun 2019 ditambahkan berarti RE untuk kekurangannya. Jadi kayak gini. Nah, sampai sini dulu. Udah tanyakan nggak? Mulai pusing? Gimana? Ada yang tanyain nggak? Kayaknya masih loading. Oke, tak kasih jeda dulu deh 2 menit. Tak minum dulu. Gimana? Ada yang tanyain nggak? Oh, nggak ada. Nah, gitu ya. Nah, terus selanjutnya. Pada tahun ini, dividen kas akan dibagikan kepada pemegang saham preferen 8% dan kepada pemegang saham biasa seri C sebesar 500. Pisahkan akun dividen payable untuk saham preference dan saham biasa seri C. Pembayaran dividen pada poin C akan dilakukan tahun depan. Bodo amat ah. Nggak penting. Berarti kan dividen payable ya, jurnalnya kan udah pasti ya, RE pada dividen payable. Nah, ini catatan lah ya untuk referen misalkan. Saham reference, ya kan? Terus ini RE dividen untuk ordinary. Saham ordinary. Jurnalnya dulu aja, angkanya belakangan gitu. Ini biasa seri C ya, saham biasa seri C, ingat ini seri C. Lihat ya, seri C. Nah, saham preference dapat berapa? Dapat 8%. 8% dikalikan berapa? Dikalikan. Nah, kan waktu itu nerbitin ya, sempat nerbitin nih. Dan ini rada-rada ngeselin nih. Ada nerbitin kan ya. Nerbitinnya 937 nih. Ada lagi nggak share preference? Nggak ada kan ya, cuma satu. Berarti 937.500 ditambahkan dengan data yang ada di awal. Yang ada di awal berapa tuh? 30 juta, 30 M, 637, 115, 625. Kan gini. Nah, kan ketemu kayak gitu ya. 25, 25, 25, 969, 250. Nah, dividen payable sekian. Ini kurang payable nih. Dividen payable. Nah, gitu ya. Ini juga dividen payable. Nah, ini untuk ordinary-nya berapa? Ini kan untuk ordinary yang seri C ya.
Ini saham ordinary seri C. Nah, ini ngeselinnya tuh ada 3 saham gitu loh. Plus preference jadi 4 kan. Nah, kalau dividen buat ini kan ordinary kan harusnya yang outstanding ya. Outstanding aja gitu. Berarti pakai yang mana nih? Nah, tahu nggak? Berarti kan 100.654 ya. Dikurangin 5 juta, dikurangin 2 juta, ditambah 1 juta. Nah, nanti kan karena kena split ya, nanti dikalikan 2. Ini aku ngitung dari awal berarti. Nah, ini total lembar sahamnya. Total lembar sahamnya adalah 189. Nah, ini ya. Kan kayak gini ya, udah diketahui ya. Nah, kan kita udah ngitung tadi. Nah, jadi 189.308 ini adalah outstandingnya aja. Oke. Jadi di sini outstanding tak. Outstanding. Outstanding. Nah, berapa nih? 189.308.396 dikalikan. Berapa nominal dividennya tadi? Aduh, ngeheng. Berapa? 500 ya? Sebesar 500. Gede banget ya, 500. Lebih besar dari parnya. Beneran nih. Ya, segitu ya. Nah, sampai sini ada yang nanyakan nggak? Ada. Ya udah. Lanjut 31 Desember. Menutup laba setelah pajak, berarti kan income summary gitu kan ya. Income summary ke RE. Senilai 323.196.288.500. Nah, gini ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ditanyain enggak? Enggak ada ya. Kalau enggak ada di sini apa nih pertanyaannya nih? Buatlah laporan posisi bagian ekuitas per 31 Desember. Mau dibikin enggak? Dibikin enggak? Dibikin enggak ya? Dibikin enggak ya? Share apa nih? Berarti kan ini nama perusahaan apa sih? PT Mangga Muda Indonesia. Ya enggak sih tadi namanya? PT Mangga. Ini SOFP. SOFP parsial. Cuma equity doang nih. 31 Desember 2020. Ini ya. Nah, totalnya berapa nih? Kalian cari sendiri ya. Dibahas apa cari sendiri biar bisa bahas yang lain sih maksudku gitu. Kalau ini kan kita yang penting udah tahu semuanya ya. Nanti kan perkara laporan keuangan tinggal kamu ngejumlahin tuh. Bener ngejumlahinnya lah. Jadi ada bonus payable nggak ngikut ya karena dia kan termasuk utang ya. Lanjut lain aja ya. Nah, benar nih tak tutupin dulu. Tadi yang dividen buat preferen gimana? Yang ini kan? Ini preference. Ini preference. Jadi preference ini kan dulu punya utang nih.
ternyata pas dilunasin ternyata lebih dari 25 gitu loh. Berarti kan RE-nya perlu ditambahkan. Gitu. Ternyata pas dilunasin tahun lalu tuh dividennya 25 bukan 24,50. Karena lebih berarti RE-nya ditambahkan buat dihilangin lah. RE yang tahun 2019 kan cuma 24,50 ya debitnya, berarti harus ditambah debitnya. Gitu. Gitu ya. Gimana? Lanjut ya ke laba per saham. Laba per saham. Ini kan kalian enakan ya, maksudnya laba per saham ini nggak ada dilutif EPS ya. Harusnya tuh enak lah. Kok ngelek ya? Layar kalian apa? Muter-muter. Oke, bentar ya.